Oke, kalau sudah setup editor sih lumayan ya. Kau ada nggak editornya? Arduino, pakai Arduino IDE aja. Kalau untuk ininya, coba download MicroPython. Sekalian juga kau mesti download lumayan banyak sih hari ini, kan? Kalau saya karena udah ada, tapi saya ulang juga download deh. MicroPython. Nah, di downloadannya ini, MicroPython download, boardnya sih agak tricky ya. Board, board. Salah di sini. Dia ada banyak soalnya boardnya pilihannya di sini. Cuman kita pakai yang ESP32 C3. Ctrl F. Ya, Micro Python ESP32C3. Ini keyboard saya agak lengket ya. ESP32C3 download. Yang terbaru nih Bang, firmware-nya. Ya? Firmware-nya yang terbaru Bang. Ya, yang rilis 1.22.2. Itu aja pakai. Download yang bin-nya ya. Dapat nggak? Yang C3 kan? Ya, yang ini. Yang C3. C3. Ada. Cari di Google aja, jangan di Yahoo. Yahoo ngaco jawabannya. Oh, google.com aja dulu. Aduh. Nah, ESP, ESP32, C3, MicroPython. Nah, itu dia dapat. Kalau Yahoo nggak dapat. Ngaco sekali sama Yahoo ini. Nah, kalau udah itu kan tinggal di-download ya. Saya taruh di mana ya ini ya? Itu yang bawah tuh, scroll ke bawah ya. Terus habis ya yang firmware itu yang paling atas ya, yang .bin. Yang 1.22 titik yang terbaru lah pokoknya. Nah, terus kau juga mesti siapin namanya ESP Tool. Nah, di linknya itu ada. Di webnya yang tadi itu ada linknya. Di atas. Ini, ini. Program your board using ESP Tool or program phone here. Nah, itu kau mesti download sih. Atau enggak GitHub. Pakai Git. Ada cara installnya kayak enggak ya kalau di Windows? Saya agak lupa. Scroll bawah di sini. Coba install Google install
ESP tool Windows 10 ya? Apa 11? 10? Ah, ini pakai script aja. Oh, ada Python kan ini? Aduh, kalau nggak ada Python, install Python juga ini. Coba Python. Ada itu. Ada kan? Itu kan ada Python bla 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 katanya tadi. PIP coba. Atau Python min version. Version atau Vara ya bang? Version. Pas noto. Nah, ntar ada. Lihat dulu ini. Oh ya, berarti mesti install Python dulu kalau ini. Ya namanya kita belajar mikro Python. Kok nggak install Python? Berembe ini. Mana dia tadi? Mana lagi? Oh ya, ini namanya SSR. SSR. Sekarang yang kita pengenalan ininya aja ya. Satu-satu dah ya. Kalau ini kan mana yang lain lagi yang bisa saya buka? Nah, ini. Bentuknya seperti ini, nanti ada breadboard. Bisa kau pakai ditempelin modelnya kayak gini. Pasti biasanya nempel di paling pinggir sini. Jalur koneksinya itu dia kayak gini nih. Ya, ada buat nunjukin nggak ya? Saya masuk. Oh ini. Jadi ini satu jalur ini satu kabel. Nah, satu line yang biru ini juga satu kabel. Yang pinggir-pinggir sama, tapi kalau yang tengah ini dia ke sini. Nyambungnya ke sini. Nah, bukan ke sini ya, tapi nyambungnya ke sini. Jadi kalau kita pasang dia kayak gini misalnya, anggaplah ini tekan juga nggak masalah. Nah, tekan kuat gitu biar dia nempel. Tapi ntar nyabutnya yang kau menderita nggak apa-apa. Biarin aja dia nempel, makanya biasanya saya taruh paling pinggir supaya bisa apa nih, sambungin sama yang lain gitu kan. Nah, nanti jumper itu tinggal konekin ke sini. Misal ini kan ada 5 volt. 5 volt berarti dia di 30 ini kan, kemudian groundnya di 29. Nah, kalau saya biasanya langsung saya sambungin dulu nih. Mana yang bakalan masuk ke 5 volt, mana yang bakalan masuk ke ground. Kayak gini. Kalau 5 volt itu pasti positif kan? Kayak gini. 5 volt masukin ke positif sini. Biar enak. Jadi jalur ini udah 5 volt ini. Kan? Groundingnya ke negatif. 29 ini ke negatif. Misalnya. Udah, kita dapat ini ground. Jadi nanti ketika kita mau sambungin dengan komponen yang lain, groundingnya kita dapat di sini, 5 voltnya kita dapat di sini. Kalau mau 3 volt, pakai yang 3 volt, misalnya saya 3 volt lempar ke sebelah sini, misalnya positif di sebelah sini, ini bisa. Ya, ini 3 volt di pin sebelahnya yang ini, dia di 28. Nah, ini udah, berarti fix saya dapat di sini itu 5 volt sini, ground, 3 volt sini, 3 volt sini. Kalaupun saya butuh ground lagi di jalur sebelahnya, ambil aja dari groundnya yang sebelah sini kan. Ambil dari groundnya yang sebelah sini. Nah, ini udah, karena ini dia jalur ini udah ground, ketika dia lempar groundnya lagi ke sini, ini udah ground jadinya. Jadi ground 3,3, ini 5. Jadi enak nanti ketika kita nyambungin komponen-komponen yang lain gitu. Nah, terus ketika dia masuk ke sini, terhubung ke sini, kali ini kita sambungin ya, nyala kan. Ini otomatis 5 volt. Ini otomatis 3,3 volt. Ya. Bisa aja kita cek misalkan ini. Sebenarnya kalian perlu next beli yang kayak gini.
Cuman uh, untuk nyoba-nyoba nggak masalah lah. Ini tuh peralatan wajibnya. Ya, ngecek tegangan. Kabel mana-mana aja sama. Kabel mana aja sama. Ini yang ini saya nyebutnya kabel. Aduh, ya. Soalnya dia bisa gitu kan. Ini positifnya yang merah nih. Ini kan 5 volt di sini, Bang. Ya. Yang di satu atau yang di Ya, berarti yang satu. di sini? Ya, yang paling ujung. Nih lihat nih, Chan. 3,28. Atau ininya kalau dibulatin 3,3 kan. Kalau yang ini. Berarti kalau saya ambil yang ini sekarang plusnya biru, negatifnya yang ini ya. Misalkan ini dia 5,2 volt. 5,5 lah, 5 lah hitungannya. Ya kalau selisih 0,2 volt itu masih aman deh. Nah, jadi kita udah dapat nih 5 sama 3,3 kan. 3, ada kenapa dia terpisah 5 volt dengan 3,3? Kenapa 3,3 itu lebih spesifik 3,28 atau 3,32, kadang lebihnya dikit atau kurangnya dikit. Karena ada beberapa komponen yang dia itu kalau lebih dari 3,3 dia bisa kebakar. Contoh yang chip-chip, yang komponen-komponen IC kayak gitu, itu rata-rata 3,3. Tapi kalau komponen-komponen yang LED kayak model gini, dia lebih uh, atau yang kayak gini gitu, dia lebih aman ketika apa namanya, lebih bisa menerima tegangan yang nggak jelas, yang absurd gitu lah, yang ada antara range-nya 3,3 sampai 5 volt atau 5 volt ke atas itu kadang, atau mungkin kurang dari 5 volt ya gitu, yang nggak yang uh, variatif gitu, lebih nggak cepat rusak, nggak atau nggak rusak lah gitu. Beda dengan IC ketika dikasih 3, lebih dari 3,3 atau 4 volt bisa kebakar gitu. Banyak yang tipenya kayak gitu. Minus sih, ground itu pasti ke minus. Halo, welcome, cari kursi aja. Dah download Python-nya. Python dulu diinstal. Udah diinstal Python-nya? Kenapa? Kalau nambah environment nggak sih Pak? Oh, perlu kayaknya. Oh, filenya di mana tadi? Saya curiganya kita bakalan lebih ke setup aja hari ini. Nah, nggak masalah. Sama perkenalan. Kalau yang mau ikut belajar cari meja, tarik meja itu, cari ke sini ya. Kalau yang mau ikut ya dan mau dapat unit. Kalau yang nggak usah gitu kan. Saya baru perhatiin ternyata saya dapatnya banyakan yang female. Itu yang male. Cowok yang kabel. Kalau ini kabel normal ini. Normal. Ini les. Aduh, nggak jelas. Ya? Nggak apa. Sebelah sini aja. Ya, sebelah sini, sebelah sini. Nah, biar saya juga bisa naruh banyak. Kenapa? Yang 3 itu dari mana?
Bisa kok colokin dari sini, dari ground ini. Ini kan ground ini kan, kabel ground. Tarik aja sini satu ke sini gitu. Kan gampang. Kalau kalau misal nggak ada jumper ini bisa digabung juga sih. Gimana caranya ya? Bikin ini supaya dia bisa jadi ini lebih cenderung ke komponen sih. Karena dia misalnya Hmm. ini dimasukin ke dalam lubang ini. Ya, misal kayak gini. Udah pada pesan? Pesan aja tapi pakai atas nama saya, Hayi. Gitu. Atas nama Mas Hayi. Kau udah bayar? Oh ya, rugi sendiri. Pesan aja pakai atas nama saya. Atas nama Mas Hayi. Gitu. Dua, tiga, empat, lima. Oh, pas lima. Ini saya cariin. Dia lagi mana dia unitnya nih? Oh ini lagi deh. Mana? Misal, itu drivernya. USB driver. Udah kan ya? Nah, ini satu. Ini yang dua tadi. Gak apa, sini aja duduknya. Biar deketan. Ganjel pintu. SSR. Tinggal satu set kan. Hah? Tinggal satu set kan 4 orang kan. Angkat aja meja itu satu lagi. Meja lagi. Itu dua. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Pas, sudah lima. Cuma 5 orang. Tinggal dua soalnya ini. Pas yang 2 orang itu. Saya salah perhitungan kemarin beli unitnya dikit banget. Ayo. Lama ini. Bakalan lama ini installnya ini. Kau udah install Python? Oh, udah. Arduino? Belum. Install Arduino. Ntar masing-masing pada bawa satu lah. Kalau mau nyoba di rumah ya. Salam. Aduh, Bang Pargo. Telat sudah, Bang. Unit sudah dibagi-bagikan ini. Sudah nonton aja lah. Oh, beda ini. Ini beda. Ini lebih kecil, lebih imut. Bukannya yang itu? Oh, microfile. Bisa sih, tapi yang itu juga MicroPython. Yang lupa itu. Aduh, dia karatan ini. Yang ini, Bang. Oh, Bisa dia, bisa. Bisa MicroPython itu. Ada sih dia punya SSR? Hah? SSR? Apa? SSR. Penggantinya relay, tapi itu kalau relay kan magnetik, kalau ini enggak. Bukan magnetik.
rekam aja buat ngetes sekalian buat acaranya yang tadi besok di Lombok Timur. Nah, saya pindah ke sini. Jangan dipakai soalnya ini. Ya, kalau jarang dipakai kasihan mubazir, udah beli mahal-mahal gitu kan. Pakailah. Sayang sekali laptop nggak dipakai. Sering pakai PC. Ini saya PC portable juga ini. Cabut mati dia. Taruh di atas aja. Oh, cabut nanti bagus. Cabut KO dia. Ya, bisa lah ini. Sekalian buat ganjel. Cari tempat duduk situ dah. Bisa duduk di dekat saya juga. Siapa nama kalian? Saya belum pernah ketemu kayaknya. Apa pernah kita ketemu? Belum. Duduk sini aja nih. Kosong nih. Kosong nih. Ini 2 kosong. Oh, sama-sama Dian. Oh, Gian, ini Dian. Ini lah duduk nih, deketan. Paling sekarang lebih ke memperkenalkan sih ya. Saya nggak nyampe ngodingnya kayaknya. Sama kebutuhan dari perangkat-perangkat yang kalian perlukan gitu. Ini nanti ini punyanya abang ini. Ini Mas siapa namanya? Pawas. Hayi. Ini nanti silahkan dibawa pulang buat belajar di rumah. Siapa? Gian, ya Hayi. Ya. Buat belajar ya. Nah, contoh ini yang kita pakai. Kalau chipnya yang punyanya Bang Fargo itu namanya SP32 yang agak besar. Kalau yang ini lebih kecil. Nah, ini kan bandingkan aja ukurannya kecil banget kan. Hampir sama besarnya kayak ini, tapi ini udah all in gitu. Kalau ini kan belum all in. Yang ini Bang Fargo. Jadi ini mesti ada chip bla bla blanya gitu kan, yang lainnya. Kalau ini udah semua masuk sini. Sekecil ini gitu loh. Dan memorinya ini 4 mega. Lumayan lebih besar dibandingkan dengan Arduino yang biasa kan. Bayangkan kalau ini ditaruh di colokan USB apa gitu, atau kadang ada yang warna hitam kayak gini gitu kan, di colokan USB itu yang agak tebel gitu, yang di dalamnya itu ada chip kayak gini, digunakan untuk logger atau macam-macam kan aneh, yang buat kejahatan lah gitu, yang buat kejahatan itu kan possible aja gitu. Dan kerennya yang ini dia sudah ada BLE kelas 5 tapi BLE yang versi 5. Tahu BLE versi 5? Ntar cari sendiri ya. BLE versi yang kita ada sekarang yang umum gitu ya, itu yang versi 4. Which is BLE versi 4 ini dia nggak jangkauannya pendek. Jangkauannya itu cuman berapa meter gitu kan. Terus yang nggak begitu jauh lah range-nya gitu. Tapi kalau BLE versi 5 ini jangkauannya bisa sampai 50 meteran. Jadi misal dari sini sampai Omah Cobek itu masih bisa kedetek gitu ya, masih bisa connect dia harusnya kalau dia tanpa penghalang. Kemudian BLE itu adalah Bluetooth Low Energy, jadi energinya kecil banget dan dia sudah ada WiFi. Itu kerennya, sudah ada WiFi. Kalau yang ini juga udah ada, ini udah ada WiFi. Kalau yang Arduino itu kan development board doang, dia nggak bisa WiFi, nggak bisa Bluetooth, ya kan? Kalau mau bisa WiFi atau bisa Bluetooth, mau tak mau nambahin ini juga, tapi sebenarnya ini udah bisa gitu loh.
Nah, banyak yang dia itu ada board tambahannya SP32 atau SP8266 gitu untuk nambahin WiFi. Tapi padahal cukup ini aja sebenarnya udah cukup gitu loh, gantiin si Arduino. Ya, cuman ini kita pakai SP32 C3 mini nama, super mini namanya. Kalau yang umum kayak yang ini SP32 biasa, Espressif punya. Uh, agak besar dia kayak gini. Kalau boardnya ini kemarin di develop sama Bang Rizal sih, teman-teman dari Lombok Dev yang develop, bikin boardnya gitu. Nah kalau ini boardnya sudah jadi, udah ada di pasaran. Kalau mau beli sendiri juga nanti bisa cari di Tokopedia, namanya tulis aja ini gitu. Harganya seharga 2 bakso. 20.000. Hah? 50.000. Ya sekitar di bawah 50.000. Di bawah 50.000. Murah sekali kan? Plus ongkos kirim 50.000 lah. SP 8266 50. Ya 50. Ini murah 45.000. Serius. Tapi lebih banyak yang ini. Ya. Harganya, Bang? Soalnya SP8266 itu kan lebih lama. Ini lebih baru. Semakin baru unit biasanya walaupun teknologinya semakin bagus tapi harganya biasanya lebih murah kan. Nah, kita pakai yang lebih baru nih. Lebih keren, lebih canggih itu, harganya juga lebih murah dan lebih imut, lebih kecil gitu kan. Apa namanya tuh? Ini ada Super Mini SP32C3. Cuman perhatikan ketika beli unit ini, kemarin saya juga sempat sampai panik gitu ya. Kenapa dia nggak bisa nyambung? Tapi gara-gara laptop sih sebenarnya, bukan gara-gara ini. Saya lupa bawa kaca pembesar. Kalau kalian perhatikan di sini, bisa zoom nggak HP sini? HP sini bisa zoom nggak? Fokus ke situ atau fokus ke sini? Nah ini, foto bang. Foto bisa? Ada, ini dapat. Nah ini, mudah-mudahan bisa ya. Nah ini nih, perhatikan di sini dia ada 1, 2, 3, 4 baris, 4 baris ininya di kode chipnya ini. Ada 4 baris tulisan. Nah, SP32, 202, 0 bla bla bla, H44 bla bla bla, kemudian O00P bla 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 gitu kan. Ada yang 3 baris, ada yang 2 baris. Nah, cari yang usahakan ini ketika membeli itu perhatikan dia harus 4 baris. Kalau yang 3 baris itu dia kalau nggak salah itu sudah terprogram di dalamnya menggunakan ini tertentu gitu, firmware tertentu, dan dia nggak bisa di flash ulang. Nah kemarin saya sempat panik kayak gitu kan, ini bisa di flash ulang apa kagak gitu, karena dia nggak bisa connect ke Mac gitu kan. Tahunya dia masih belum support di app chipset M2. Nah kalau chipset yang M1 itu udah bisa, tapi kalau laptop biasa kayak gini Linux atau Windows harusnya nggak masalah. Karena kemarin saya coba di Windows dia aman, jadi bisa jalan. Telat kau, unit sudah habis terbagi. Cari di Tokopedia aja. Saya nggak ini kan, ntar dikira merekomendasikan toko orang gitu kan, kagak. Ya. Terus unit yang perlu saya kenalin yang ini, SSR namanya. Ini pengganti relay. Pengganti relay. Jadi kalau relay itu kan magnetik ya. Ada tabung besar. Ya, dia ada magnetik, dia pakai magnet. Tek tok gitu kan bunyinya. Tapi kalau ini nggak ada. Single relay ini dia pakai apa sih, dia mirip-mirip seperti teriak gitu. Teriak. RIAC. Ini dia pakai apa ya, foto apa namanya, foto transistor apa foto apa namanya yang di dalamnya itu. Jadi dia kalau ada aliran listrik di situ kan nyala LED-nya yang menghasilkan, yang bikin foto transistor itu ke-trigger gitu loh. Nah, ini emang bisa untuk tegangan tinggi. Bisa untuk tegangan tinggi. Nah, ini dia high level trigger, tulisannya high level trigger. Kalau kalian perhatikan di sini high level trigger. High level trigger itu maksudnya gini, ketika dia dikasih tegangan 3,3 volt, maka dia akan nyala.
Kalau low level trigger, itu kalau dia dikasih tegangan 3,3 volt, dia mati. Tapi ketika dikasih 0, dia nyala. Nah, jadi di GPIO itu kita set dia high, misalnya apa namanya itu powernya, baru dia nyala ini. Tapi kalau dikasih low, 0 gitu, kita off kan GPIO-nya, baru dia mati. Nah, enaknya apa sih gunaannya high level sama low level? High level misalnya kan ini, kita hanya butuh dia nyala ketika ada power dan nyala di jam-jam tertentu. Tidak selamanya dia menyala misalkan. Atau dalam kondisi tertentu dia nyala. Maka kita kirim power di situ. Karena ketika dia ada power, ketika dia pakai power, dia pasti pakai tegangan kan, pakai daya kan, baterainya bisa cepat habis gitu kan. Nah, kalau dia nggak ada, kita nggak butuh dia nyala, ya udah off kan saja gitu. Makanya kita menggunakan yang high level di sini. Kalau yang low level itu fungsinya untuk apa? Misal untuk monitoring tegangan, monitoring rumah. Ketika ada arus listrik dia nyala misalnya. Ketika dia mati listriknya, udah dia mati. Atau ada apa nih itu sistem-sistem tertentu yang kita itu butuh kontrol dia ketika ada sinar matahari misalnya. Nah, powernya udah langsung dari sinar matahari itu, terus kita mau trigger dia kalau ada sinar matahari misalnya kebuka, kalau tidak ada sinar matahari dia nanti menutup misalnya. Anggaplah ini apa namanya itu atap rumah misalnya gitu kan. Bisa aja kita menggunakan low level trigger itu supaya ketika dia tidak ada matahari dia kondisinya sleep. Misalnya gitu. Di low level apa nih itu? Sorry kebalik ya. Yang high level trigger harusnya tadi ketika nggak ada power dia sleep. Ketika ada power source, ada listrik atau ini, ada matahari, dia nggak sleep gitu. Sorry, dia sleepnya ketika ada matahari. Low level trigger tadi ketika ada power dia mati. Ketika ada power dia mati. Kebalik sih tadi. Saya ngejelasin ini kebalik ya. Soalnya ketika dia dikasih 3,3 volt tegangan, itu baru dia mati kalau low level itu. Kebalikannya kalau nggak ada power dia nyala on gitu. Switching biasanya. Switching dari kategori apa nih itu? Contohnya misalnya switching listrik dari tenaga matahari menuju ke listrik PLN misalnya gitu kan. Anggap kita mau switch ya. Kalau dia ada matahari, kita pakai tenaga matahari. Kalau dia nggak ada, switch ke PLN misalnya gitu. Nah, bisa kayak gitu kan. Nah, jadi kita bisa menggunakan yang low level trigger itu untuk nge-trigger dia. Jadi kalau dia ada sinar matahari 3,3 voltnya dikirim misalnya, nyalain. Itu kan yang low level trigger tadi. Ketika dia nggak ada, mati. Nanti bisa kalian pikirin lah kayak gimana ininya ya, implementasinya kayak yang aneh-aneh. Ini SSR. Salah. Nah, perkenalan alatnya dulu dah. Unit-unitnya dulu ya. Ini belum selesai. Tadi kalau si Chandra udah. Udah. Nah, terus ini kalau ini kalian tahu lah, ini buzzer doang. Simple. Sama LED. Ntar kalau mau LED tambahan lagi silakan ambil LED di kotak itu. Ultrasonic. Jarak. Saya kepikiran nanti kalian menggunakan ini gitu ya. Ultrasonic ini. Misal taruh di sini. Ketika ada sesuatu mendekat misalnya gitu ya. Karena ini mendekat, bunyi dia. Nah, tit gitu. Jadi anggaplah ini pintu rumah gitu ya. Pintu rumah kalau ada orang masuk bunyi dia tet. Kalau nggak ada deteksi maling. Bisa. terlalu canggih kalau itu, Bang. Nah, untuk development-nya beberapa tool yang mesti kalian persiapin itu pertama Python itu harus sudah terinstall di laptop. Python, kemudian yang kedua Arduino, kemudian ketiga ya IDE-nya Arduino.
Ketiga, download firmware-nya MicroPython untuk ESP32C3. Nah, rada hati-hati, kemarin saya juga salah ngedownload. Saya download yang ESP32 punyanya Espressif, diinstal nggak bisa. Nah, dia harus menggunakan chip ESP32 yang C3. C3 punya. Kalau selain C3 dia nggak mau. Kalau yang ini masih sih dia menggunakan yang Espressif. Karena dia Espressif punya. Kalau ini bukan Espressif punya ini. Ini siapa punya kalau nggak salah. Ada kok ininya. Yang dulu itu. Gitu. Nanti saya taruh link ininya ya di Telegram. Kenapa? Yang bisa kok ini. Bisa. Groundnya ke sini kan. Kemudian ini kok 5,5, kemudian 3,3 merah sih. Ya nggak masalah. Tapi nanti kau perhatikan juga ketika kau butuh pin kan di sini ada GPIO-nya berapa banyak sini kan, sebelah sini. Itu kabelnya agak tricky nanti kau nyambungin kabelnya di sini. Terus komponen yang lain bisa ditaruh sini. Coba dulu, udah di ini? Ya, udah dikonekin. Nih kayak si Apip ini kan dia udah nyambung ya. Udah. Udah tapi kalau install Python kan udah kedetek. Nah, itunya udah apa nih itu? SP tool nya? Ya. Ini nih. Pip install SP tool. Udah? Oh, nice. Coba SP tool ketik di situ. Bisa nggak dia? Oke, mantap. Nah, kau udah download kan tadi firmware-nya ya? Oh ya udah. Mana? Di mana dia? CD ke situ. Ini kalau mau yang mau lihat gimana flashing-nya, coba aja. Coba sini. Bisa menonton ini. Nah, kau taruh di sini ya? Oh, dir. Sorry. SP32C3 generic ya. Nah, kau buka yang di history tadi, mana dia? Di mana tadi? Ini ya? Oh, ini ya? Bukan. Ini nih. Copy aja nih. Cuman khusus untuk port ini, kau perhatikan di sini kan dia kadang beda ya. Ini Windows ya? Device. Ini device manager. Ini kalau pengguna Linux gampang, di ls dev-nya aja kemudian bandingkan kalau dia tertancap sama enggak ya. Nah nih, masuknya ke COM 5. Ya kan? COM LPT. Kalau lepas ini, dia harusnya hilang. Ya kan? Belum tahu saya. Nggak ada kan? COM-nya nggak ada. Nah, kalau kau colokin lagi, mana aja coloknya? Dia harusnya nyambung lagi. Ini cara manual ngecek ya. Nah, ini kan maksudnya ke COM 5. Nah, ini nanti berarti portnya ini kau ganti menjadi COM 5. COM 5. Nah, misal ini ya. Ini. Mana dia tadi? Itu bakal auto enter. Mana? Nah, ini ya. Oke, dia auto enter tadi. COM 5. COM 5. Kemudian ini dia nggak pakai TY karena kita install tadi. Ini perhatikan dia menggunakan chip SP32C3 karena bedanya cuma di sini doang. Kemudian COM-nya berapa, baut, write flash-nya, file flash-nya ini kita SP32 bukan ini. SP32. Oke, dan bla bla bla. Enter. Nah, dia bakalan connecting seperti ini.
Tunggu beberapa saat, jangan ganggu gugat ininya, jangan diganggu gugat sampai dia selesai. Nanti ketika dia sudah masuk ke install MicroPython-nya, itu Python Blast. Itu kau Blast ngoding Python di situ. Nah, ini udah jadi. Ya? Untuk flashing-nya nggak bisa Arduino. Jangan Arduino dulu. Paling aman pakai ini aja untuk flashing-nya ya. Kalau kalian menggunakan Linux, nanti silakan bisa ikutin di itunya. Karena itu Linux banget kan. Nah, kalau yang Windows ini memang agak sedikit ada perubahan yang mesti di ini cek. Nanti kau copy aja nih Chan, simpen. Notepad kau mana? Simpen komennya, nanti kau pasti bakal pakai lagi kan? Ctrl P. Untuk flashing. Ya, cara flashingnya aja. Nah ini, karena pasti kau butuh lagi cara flashingnya ini. In case kau mau refresh ulang gitu. Tapi kalau udah di flash sekali kayak gini, dia bisa kau pakai berkali-kali karena yang kau upload ke ini nanti itu cuman script Python-nya. Nah, script Python-nya itu bisa digonta-ganti. Dan kerennya lagi kalau MicroPython ini, dia bisa on the air update. Maksudnya, nangkep nggak maksudnya? Jadi misalkan nih, kita udah ngelepas unitnya ini beberapa titik misalnya gitu. Anggaplah lampu jalan gitu ya. Lampu jalan, kita udah nginstal dia masang dia di beberapa titik, cuman dia saling terhubung satu sama lain gitu lah. Saling terhubung satu sama lain. Nah, kita bisa nge-trigger, bikin skema di script, tambahin script di situ, script untuk update-nya. Ketika dia booting atau dia ngecek version berapa sih sekarang yang aktif gitu, dia bakalan ngecek ke temennya juga, di temennya version berapa yang aktif, yang saling terhubung sama dia gitu loh. Masih version 1 nih, jadi masih aman. Nah, kemudian sekarang misalkan ada unit terdekat kita terhubung sama yang ini misalnya gitu ya, kita upload firmware baru di situ, tingkatkan versionnya menuju ke version 2. Nah, ketika ada unit lain yang terhubung dengan ini, dia ngecek versionnya, version berapa? Version 2. Request dong. Gimana skema requestnya? Dia tinggal ngedownload ininya aja, scriptnya aja. HTTP dia. Dia bisa HTTP. Tergantung kau mau pakai MQTT juga bisa, HTTP juga bisa. Karena dia sangat fleksibel. Kau bisa pakai protokol yang lain juga nggak masalah gitu. Berarti beda nanti yang programming untuknya, skema untuk koneksivitasnya sama. Beda. Itu bebasnya kau sebenarnya, bukan masalah bedanya. HTTP kau bisa juga. Nanti kau bisa bikin HTTP server juga kan situ. Ya. Bisa juga kau bikin MQTT kan dia saling terhubung satu sama lain dan saling terikat kan. Bisa juga menggunakan yang protokol satu lagi yang biasa buat chat itu Bang Fargo? WebSocket. Nah, bisa WebSocket di situ. Sangat fleksibel. Nah, untuk ngodingnya, ini kan udah flashingnya ya. Untuk bagian ngodingnya itu baru kalian pakai Arduino. Nah, di sini ada beberapa yang harus dicek. Aduh, salah ini. Lupa saya, sorry. Nah, ini MicroPython Arduino IDE. Dia udah punya ini sendiri. Ya, ada beda sendiri dia. Ini namanya Arduino Lab. Nah, ini. Lupa saya. Sorry. Download ini. Dia ada ide sendiri yang lebih enak. Nggak apa-apa biarin, karena dia depend ke situ juga. Kau close aja itu nggak dibutuhkan sekarang. In case kalau kau mau ngoding ininya, firmware-nya sendiri gitu, tanpa MicroPython pakai bahasa C, nah baru kau pakai itu. Ekstrak aja itu, ekstrak, unzip. Yang dulu itu udah diinstalin firmware ya Pak? Yang mana? Harusnya ya. Udah ada MicroPython-nya kan? Ya, udah ada ya. Iya. Oh, ekstrak ke situ semua ya. Semua Harusnya ke folder tadi.
pindah kemana gitu. Salah itu. Apa bedanya Bang kalau pakai MicroPython sama bikin firmware sendiri? Oh, yang ini Maksudnya? kan tadi firmware-nya pakai MicroPython. Oke. MicroPython itu adalah bahasa Oh, bahasa. pemrograman. Jadi apa nah itu? Yang menggunakan bahasa Python tapi khusus untuk microcontroller gitu. Bukan. Jadi kalau kau menggunakan build firmware sendiri, sebelum masuk ke situ, jadi kau harus membedakan bahasa pemrograman ini Python itu jalannya kayak gimana sih? Gitu. C itu jalannya kayak gimana sih? Gitu. MicroPython interpreter. Jadi dia butuh sesuatu yang menjalankan dia, mengeksekusi dia. Nah, MicroPython ini adalah interpreternya gitu. MicroPython firmware-nya itu tadi itu interpreter yang menginterpret. Sedangkan kalau kita build sendiri codingan firmware-nya, kita bikin sendiri firmware-nya dari C gitu. Yang di Arduino biasa itu kan kita bikin firmware itu kan. Itu kan kita bikin operating system-nya sendiri istilahnya gitu. Tapi kalau MicroPython ini operating system-nya sih itu MicroPython firmware tadi itu. Jadi kita hanya nambahin script-nya yang kita ini. Enaknya apa? Jadi kalau pengguna apa namanya itu developer Python atau ini kan lebih enak dari ngoding. Nggak sintaknya lebih sederhana juga, nggak seribet yang lain. Contoh kayak ini. Ya, coba kalau yang di sini ini gampang koneksinya. Cukup pencet connect COM5 udah langsung nyambung REPL-nya. Ya udah langsung detect. Misal kau langsung konekin ini kita nyambungin ke pin berapa ya LED itu ya. Oh, kau pakai lampu aja lah satu. Lampu satu. Groundnya mana, negatifnya mana, ini sudah lupa ya. Anggaplah kita pakai yang pin 21 ya. Groundnya yang panjang ya? Yang lebih pendek itu negatif kok. Lebih pendek negatif. Saya lupa. Oke, kita masukin ke ground 1. 21. Yang negatifnya itu ke groundnya. Ya yang pendek. Ini kenapa dia nyala ya? Harusnya ada resistor sih. Kita nggak ada resistor, lupa sih. Tidak. Mau dibiar meledak gitu. Enggak sih harusnya. Enggak sih harusnya. Kalau yang ini harusnya enggak dia nyala. Banyak sekali pinnya. RGB kan? Red, green, blue. Oh iya. Yang ada kondisi-kondisi gitu. Ya. Nah ini enggak dia nyala. Aman. Kalau RGB aman dia. Kita pakai pin 21 sama salah. Gosong. Enggak, dia kena karatan itu. Pin 21, pin berapa ini? Nah, kalau kau bingung, ini pin berapa sih gitu. Cari di sini. ESP32C3 Super Mini pin out. Yang ini dia. Nah, ini kalau aduh nggak kelihatan dia ini. Yahoo. Yahoo Mailnya aja. Yahoo ini rada ngaco ini. Ini ada. Nah, ini agak besar aja lah. Oke, di 21 sebelah situ ya. Yuk, mana pin outnya? Ngaco juga ini. 21, 20 sama 10. Ini kan? 21, 20, 10. Ya, atau bisa aja kita pakai yang 012 ini. Saya kita pakai yang ini aja, 21, 20, 10. Nah, di sini misalkan
uh, from machine apa ya, import nggak ada, pin kayaknya besar lah ya. Oh ya, disclaimer sebelum lanjutin ngoding ini ya, saya juga masih belajar MicroPython ini, jadi kita sama-sama belajar sini. Jadi kalau saya salah, harap dimaklumi. R misalnya. In berapa dia? 21, 10, kalau ini yang pakai C, MicroPython GPIO. Itu di grup Lombok IoT udah sih saya ini. Kayak pin 21. Misalnya ini tipenya adalah pin.out ya. Pin.out. Harusnya kayak gini. Nggak perlu boleh ya. On sama dengan gimana sih Python itu? False. If false, if on r dot gimana kita di sini value 1, value 1 else r dot value on sama dengan not on. Benar nggak sih Python kayak gini? Coba kita cek. Salah, invalid syntax. Atau pin on, pin off. On, coba. Line 15. Oh, line 15. Salah. Ini yang salah. Pakai apa kalau dia? Sini aja lah. brutal sekali ini. Dia berapa ini? 10 ya. Kalau nggak salah harga dia nggak nyala ya. Kenapa dia tidak menyala? Apakah LED-nya mati? Atau dia kebalik? background tiga-tiganya jadi kebalik juga. Biasanya tuh dia warnanya false, berarti dia false terus. Nyala dia?
Oh, dia kebalik berarti. LED-nya juga kebalik. LED-nya juga kebalik. Balik logic kebalik Ya, ground. Backgroundnya yang panjang tuh. Kalau dia model kayak gini, ini bisa dibalik. Bisa dibalik sebenarnya kayak gini ya. Eh, ini tapi positifnya masuk ke yang panjang ini. Ini 3,3 ya? Oh ya 3,3, aman lah. Jangan, yang penting jangan masukin ke 5 aja. Ini kalau gimana mau? Ah, meletup dia nanti. Nah, ini. Ya kan? Ya. Kalau kita mau bikin dia RGB nanti kalau tinggal ini aja, pin berapa gitu. Misal ini G sama dengan 20 ya. Berarti dia 20 pin out. B-nya sama dengan pin dia 10 kalau nggak salah. Install coba. Salah ini ya. Harusnya ini yang B, ini yang R. Misal kita bagi dia kayak gini. If I modulus 3 sama dengan 0. Ini misalkan kita nyalain R. Misalnya kita nyalain R ya. R dot on. Sisanya G off. D. Berarti bisa nyala barang gitu ya? Ya. Tiga-tiganya bisa nyala bareng. Kemudian if I modulus 2 sama dengan 0. Oh ya, sorry. Pendekan ini ya. Ini yang kita off-kan. On. Oh dong ya? Hah? Bisa duit. Off. Modulus 5. B-nya yang kita on. Sisanya off. Anggap kita main ini sampai 100. Nanti 100 detik. Sekiranya itu 100 kali perulangan. Hah? 100 perulangan, tapi per detik kan? Jadi Karena 100 detik. Nah, baru kita off-kan dia semua di sini. R.off. G.off. B.off. Nah, ini RG yang nyala macam-macam nih. Jadi warnanya aneh-aneh, ya kan? Tadi karena dia habis dibagi gitu kan, dia habis dibagi 3 sama 3, 2 sama 5 ya. Ya, 3, 2, 5. Jadi kalau kita mau bikin warna yang aneh-aneh kan kau tinggal atur ini kombinasi antara RGB-nya itu. Nah, ini GPIO sederhana yang paling simple untuk apa namanya itu? Main di MicroPython. Tuh. Jadi sekarang teman-teman yang tadi sudah dapat unit, coba pelajarin gimana setup MicroPython-nya gitu ya. Ya. Ya, setup MicroPython-nya. Siapa yang ini 2 orang tambahan baru ya? Semester berapa? 8. Semester berapa? 10. Yang sedang skripsi mau IoT? Oh, udah. Ya? Oh, data mining. Kau? Deep learning. Nggak ada hubungan dengan IoT ya? Nggak ada hubungan dengan IoT juga?
Nggak ada. Ini udah dapat ya. Bang Margo? Hah? Oh, main-main. Soalnya ini ada satu. Ada satu. Di rumah sebenarnya saya ada satu juga. Cuman yang bisa saya pakai di sini kan 5. Cuman saya minta komitmen satu lagi nih. Kalau yang besok kan kita mau ngadakan kegiatan ini lagi. Kemungkinan minggu depan antara malam sih. Ya, bukan siang ya. Malam kemungkinan nanti. Chandra. Kemungkinan nanti kita ngadakan malam lagi, tapi minggu depan. Lanjutan dari ini, tapi untuk yang lebih ini lagi gitu ya. Ini kan baru belajar aja kalian. Nah, kita coba ngodingnya besok gitu. Minggu depan atau minggu depannya lagi. Nggak tahu nanti kapan. Matengin di grup aja. Join Lombok Dev IoT kan? Join nanti Lombok Dev IoT, nanti saya sebar informasinya di situ kapan. Nah, cuma saya minta komitmennya teman-teman yang bawa unit nanti datang gitu. Buat kita ikut ngeramein lah. Ngeramein. Walaupun nggak ngoding juga nggak masalah gitu kan. Ngeramein. Ini siapa yang mau? Yang komitmen? Boleh, oke. Ini ada satu, kemudian saya soalnya harus cabut ini sebentar lagi. Agak hati-hati lepasnya. Tapi kalau dia sudah terpasang kayak gini, nggak dilepas juga nggak masalah. SSR-nya tadi sudah kok dapat? Nah, ini Chandra udah ya? Kok kurang ya? Ini kau dapat udah ya? Ini punyanya ini. Sini. Oh, ini lebih satu, sorry. Ini satu. Ini SSR-nya satu. Terus buzzer ini bikin ini ring detektor. Bang Pargo udah punya? Angkut kalau mau sensor. SSR udah punya Bang Pargo? SSR ini range finder buat jarak. Buzzer kurang Bang Pargo? Buzzer kurang? Nggak apa-apa ya, itu aja. Sayangnya jumper saya salah beli kemarin. Jumper yang ini, yang model kayak gini ini dari board menuju ke komponen yang model kayak gini. Ini silakan kalau ada yang mau apa namanya itu, mau pakai. Ini kalau ini yang normal. Ini yang normal juga. Ya, ini yang normal. Ini yang les. Ini yang ini kan kabel pelangi. Kabel. Ini kabel. Astagfirullahaladzim. Hah? Mel. Dipecah ya kabelnya. Ini kalau mau LED silakan. Yang mau LED. Oh, ini LED kau satu. Karena LED RGB juga sedikit saya beli kemarin. Coba. Yang panjang positif. Ini ground negatif. Jadi uniknya GPIO ini dia bisa dijadikan positif, bisa dijadikan negatif ya. Nah, kalau dia dikasih off, berarti dia negatif. Kalau off dia negatif, tapi kalau on dia positif. Itu GPIO. Ya, tinggal di 1-0. Dia switching antara positif dan negatifnya. 4. Yang ini positifnya yang panjang, negatifnya yang pendek. Board masing-masing satu ya. Kau udah dapat ya? Board? Ya. Oke. Dia seru MicroPython ini serius. Saya juga pernah bikin aplikasi untuk apa namanya itu? Scheduler aquaponics ya. Aeroponik gitu. Aeroponik tahu kan? Coba cari di Google lah. Aeroponik itu
cara nanam tanaman tapi pakai semprotan air. Nah, saya butuh scheduler dia, jadi beda tanaman sama beda suhu lingkungan. Itu apa nih itu timing nyemprotnya itu harus beda gitu loh. Jadi kalau dia terlalu panas sekarang kan timing nyemprotnya saya harus cepetin. Tapi kalau lembab atau hujan timing nyemprotnya saya kurangin. Untuk menghemat ini apa nih itu energi juga, masa saya harus semprot semprot terus gitu kan. Sedangkan motornya itu lumayan tinggi. Saya pakai yang 90 watt kalau nggak salah mesinnya itu. Jadi dia pakai kompresor kan, kompres udaranya itu. Jadi kalau 90 watt nyala terus. Gede banget listriknya. Akhirnya saya pakai scheduler untuk nge-trigger hanya pada jam-jam tertentu, ada menit-menit tertentu gitu. Nah, saya coba sayur pakcoy awalnya itu. Itu kalau nggak salah sekitar 40 detik jedanya. Setiap 40 detik semprot lagi, 40 detik semprot lagi. Nah, kalau dia musim panas saya percepat. Apa namanya, agak panas suhu ya. Itu agak cepat. Kalau dia agak lembab atau udara lagi hujan, kurangin. Nah, itu pakai sensor suhu sama sensor kelembaban. Saya makanya. Cuman itu doang. Sederhana, tapi pakai MicroPython trigger. SP32 kalau kamu lihat harganya silakan cari di itu nanti C3 mini 45 nih 45.000. Lebih mahal. Tapi kalau telat join tadi, nih yang telat join ya, 8266 sama SP32 bedanya apa? Kalau 8266 itu hanya WiFi only, ya kan? SP32 ini WiFi plus Bluetooth. Ya, WiFi sama Bluetooth. Terus kenapa ini lebih mahal dengan yang ini? Ini lebih baru chipnya. Tapi kenapa ini lebih canggih daripada yang ini, walaupun ini lebih mahal? Ini itu sudah ada BLE kelas 5. BLE 5, yang versi 5. Sedangkan ini masih menggunakan BLE versi 3 atau versi 4, saya lupa. BLE versi 5, jangkauannya lebih jauh, kemudian powernya lebih tinggi, dan lebih hemat energi. Sedangkan yang BLE yang ini, BLE versi 3 atau versi 4, itu dia jangkauannya lebih pendek. HP-HP kita semua itu rata-rata pakai BLE versi 3, Bluetooth versi 3 lama. Tapi kalau tahu remote-nya ini bedanya cuma frekuensi sih, gigahertz. Gigahertz itu 5 gigahertz. Jadi dia bisa mengirim data yang lebih besar juga gitu loh. Untuk video atau gambar pengirimannya itu bisa lebih bagus dibandingkan yang ini BLE. Kalau ngirim gambar nggak bagus. Nah, versi WiFi-nya aja ini yang masih WiFi 2,4. Ini juga sama WiFi 2,4. Beda dengan ada sih sebenarnya board yang terbaru itu WiFi-nya 5 GB. WiFi 5 itu cuman agak lumayan harganya gitu. Yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau sensor yang accelerometer ada. Cuman saya tidak membawanya. Next time lah ya.